Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna qaida asy-syaitan kana da'ifa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita praktekkan dalam kehidupan keislaman kita, oleh karena limpahan anugerah dari Allah sehingga kita merasakan nikmat iman di dalam Islam, dinul haq, yang akan mengantarkan kita kemudian menuju kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan saya mengajak di Jumat yang berkah ini kemudian untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita kemudian bagaimana tipikal orang-orang kafir, kebusukan hatinya, dan rencana-rencana jahatnya terhadap umat Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada hari Jumat ini tanggal 13 September 2024 untuk kita menyajikan seperti biasa informasi-informasi terkait obat kuping, yang mengajarkan pemahaman ajaran kasih yang sebenarnya itu adalah pengajaran yang tidak ada implementasinya dari dalil-dalil kitab yang mereka imani, disebabkan karena iman mereka sendiri yang membatalkan ajaran kasih yang diajarkan kemudian oleh kitab Taurat, di mana kitab Taurat ini justru adalah mempraktekkannya cerminan daripada kasih itu sendiri. Yang muncul kemudian orang-orang yang menganggap dirinya menganut ajaran kasih adalah wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatim kafirin. Pada hari di mana manusia akan dikumpulkan di hari kiamat, apa yang kemudian mereka sembah di atas muka bumi ini akan menjadi musuh bagi mereka, dan akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Itu dapat kita lihat sebagai materi dialog lintas agama di dalam buku Matius 7 nomor 22 dan 23. Mereka kemudian diusir
dikarenakan melakukan penyembahan kepada manusia yang justru mengajarkan untuk cukup mengimani dirinya sebagai utusan saja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan aku. Kalau aku dikenali cukup sebagai utusanmu saja. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengurai sebuah video yang sudah viral lebih dulu, tapi tidak apa-apa kita ulas kembali ya, untuk supaya pelajaran bagi orang yang mengatakan agama mereka agama kasih, tapi cerminan itu tidak kita lihat dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Bentar ya teman-teman sekalian, sabar. Cewek nggak hanya di Korea tapi di luar negeri juga, kayak di Taiwan dan Hong Kong. Bahkan dia punya ambisi mau memperkosa 10.000 cewek. Gila gak tuh, gereja penjahat kelamin. Dan semuanya didokumentasikan, klaim dirinya sebagai... Di Korea dulu ada sekte sesat yang pendetanya ngeklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan di saat yang sama dia juga melecehkan ratusan cewek. Nggak hanya di Korea tapi di luar negeri juga, kayak di Taiwan dan Hong Kong. Suaranya bahkan dia punya ambisi mau memperkosa 10.000 cewek. Gila gak tuh, gereja penjahat kelamin. Dan semuanya didokumentasikan di serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Sekte gereja sesat ini bernama GMS dan pengikutnya banyak banget. Bahkan ketika pendeta ini datang ya, mereka tuh sampai kayak bikin acara seremonial penyambutan gitu loh, saking banyaknya pengikutnya. Dan mayoritas adalah anak muda. Mereka percaya GMS karena omongan pendeta GMS dianggap sangat realistis dan terkadang menerawang masa depan. Beberapa kali dia juga bisa menyembuhkan orang sakit gitu-gitu deh. Jadinya orang itu kayak semakin percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Tapi lama-kelamaan ajaran-ajaran dia itu semakin caur. Dan gak jarang di pidato-pidato dia menyebut kata-kata yang vulgar. Dan pidato-pidatonya dia itu kesannya kayak brainwash, kayak indoktrinasi, sampai di titik dia bilang bahwa orang-orang yang melanggar perintahnya dia akan masuk neraka. Sumpah speechless, dan perkataan itu dia juga gunakan ketika mau melecehkan perempuan. Aduh, gak paham lagi dan gak nyangka ternyata Korea itu punya jejak kriminalitas yang sampai membentuk sebuah sekte kayak gini. Di Indonesia sebenarnya juga banyak banget sih sekte-sekte kayak gitu, kayak yang sholat nggak pakai busana, kemudian banyak yang ngaku-ngaku nabi, bahkan Sunda Empire juga kan kemarin itu termasuk sekte kan. Tapi kayaknya nggak yang sampai sekriminal ini gitu. Aku nggak tahu sih gimana realnya. Coba deh kalian nonton series ini ya, kalian pasti akan terengah-engah dengan kelakuan pendeta GMS ini. Begitu hyperseksnya dia sampai dia itu pernah dengan 50 orang sampai itunya merah. Ih, aduh ngilu banget sih pas dia ngomong kayak gitu. Ini aku nonton masih sampai episode. Ini video lama teman-teman, tapi yang kita ingin bahas di sini adalah Roh Kudus ya. Menggauli 50.000 orang sampai ucoknya merah memar. 50.000 digauli 50.000 orang. Dan beritanya itu juga diliput oleh media-media yang ada di sana. 50.000 orang, ucoknya lecet, ucoknya merah. Kira-kira roh apa yang ada pada diri orang yang kayak begini teman-teman? Ini lagi nih, kita lihat lagi yang lain nih. Ini dari netizen juga nih. Jadi ada netizen, kalau nggak salah bernama Rudin, beliau mengirim video ini. Ini pas video lama. Dia marah-marah. Mbak yang pernah iya, sudah capek, saya bilang Pak aja. Saya disuruh kayak
diajak pegang anunya pas dia mandi. Saya harus datang ke dia, Pak. Kalau saya tidak datang, saya bisa diganggu juga. Saya sama adik saya dari kecil tuh sudah dipukul terus dari dulu, Pak. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus ditak gitu, Pak. Kekerasan berulang terus-terusan. Ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Diam toh. Mana ada seorang istri meras suami? ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya nguras ATM? Mbak takut nggak masuk penjara? Kalaupun saya harus masuk, biar dia masuk, saya berani. Kenapa kok begini sama saya? Saya salah apa? Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Saya pengen hidup normal dengan anak-anak itu aja. Normal aja udah cukup. Hanya begitu sakit. Itu adalah video dari Mbak Shirley yang kemarin sempat viral. Itu Mbak di aniaya berarti ya? Iya, Pak. Iya. Itu sampai yang megang pisau tadi siapa? Suami saya. Oke. Sampai tadi ada mau digoreng segala macam. Iya. Ada ancaman pembunuhan. Saya goreng kamu, saya belah kepalamu, saya bunuh kamu. Oke. Suaminya adalah seorang pendeta, caleg juga, pengacara, dosen ngajar apa? Sosiologi katanya. Sosiologi. Hukum nggak? Iya, sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Di mana ngajar? Universitas. Oke. Saya harus netral. Tapi pertanyaannya apakah pantas? Saya nanya nih ya, apakah pantas kalau misalnya ada dosen, ya, apalagi pendeta, apalagi caleg, pengajar, melakukan hal tersebut seperti tadi dan menjadi contoh, ya kan? Berarti ini macam nih buat murid-muridnya, buat umatnya, buat rakyatnya, karena kan dia caleg juga. Tapi terpilih nggak nih masalahnya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Loh iya dong. Kalau terpilih gimana? Iya kan? Nah, ini adalah anaknya Elena ya? Iya, Elena. Dan kuasa hukumnya ada Mas. Gimana teman-teman sekalian? Masih bisa mengatakan ada Roh Kudus? Ya, 50K kita naikkan Bang Suha ya. Masih mau mengatakan mereka punya Roh Kudus? Seorang pendeta, dosen, pengacara, kita dapat peringatan dari TikTok. Gimana dong? Ayo. Makasih Ukti Hijrah, barakallahu fik. Bagaimana dong? Pengacara, dosen, ya kan? Dosennya sosiologi hukum, apa? Ya, hukum apa itu tadi? Jurusan apa tadi itu?
Seksiologi atau apa tadi itu teman-teman? Masya Allah, luar biasa ini. Suara saya kecil. Oke, kita naikkan Bang Suma ya teman-teman. Kita naikkan Bang Suma supaya suaranya besar. Sabar ya, kencang kali suaramu bro. Nah, ini dia. C. Ya, cek, nggak usah terlalu kencang suaranya. Oke, kita naikkan Bang Suma. Nah, teman-teman sekalian, Bang Suma sudah ada di tengah-tengah kita. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Suaranya bagus kan ya? Bang Suma, cek Bang Suma, tes. Bang Suma dengar suara saya? Bang Suma dengar suara saya? Suara Bang Suma kedengaran nggak teman-teman? Beliau nggak ngomong-ngomong ditanya. Lagi ini kayaknya, lagi stres melihat kelakuan seorang pendeta mencabuli 50.000 orang sampai ucoknya memerah seperti ucoknya papa jahat, berkarat, ditumbuhi apa? Kerang. Tonotnya papa jahat ditumbuhi kerang sampai diceraikan sama bininya. Oke sahabat-sahabat, Bang Suma sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian kita tunggu moderator kita untuk membahas ini lebih jauh ya. Bagaimana seorang tokoh agama, dosen, kemudian dia pengacara, kemudian apa ya? Dia melakukan penganiayaan yang begitu sadis terhadap bini ya, yang menyakitkan kemudian hati semua manusia, termasuk saya, seorang pendeta tokoh agama, melakukan tindakan kriminal yang lebih sadis daripada iblis ya. Tuduhan selingkuh, kemudian dari kecil sudah lebih 20 tahun menganiaya bini sendiri. Ini adalah tindakan, nah itu kan kalau saya lagi bahas ini pasti saya bersin. Karena otak dan tubuh saya itu tidak cocok dengan bahasan kayak gini pencabulan. Nah, mau kayak mana lagi yang kita bahas? Umat cabul. Bibelnya penuh dengan kata-kata cabul, ya kan? Bilangan 31 nomor 18, bersin lagi. Alhamdulillah. Kenapa sih teman-teman? Ingat nggak semalam saya nggak ada bersin-bersin? Nah kan ya. Tapi giliran bahas orang yang melakukan tindakan kriminal, ya kekerasan seksual, pasti bersin. Artinya nggak cocok ya bahasan-bahasan pendeta kayak gini dengan kita. Karena sebenarnya hal ini menjijikkan sekali sebenarnya teman-teman. Tapi mau kayak mana lagi? Mau tidak mau kita harus bongkar ajaran kasih palsu.
Mereka menggaungkan Islam radikal, Islam rasis. Ya, nah, kita buktikan ternyata mereka jauh lebih dari apa yang mereka tuduhkan kepada kita umat Islam. Ini kalau bahas lagi bersin lagi nggak ya? Tapi Bang Suma yang di sini nggak bersin, aku aja yang bersin, dia nggak, kan curang. Oke, kita tambahin sedikit videonya ya. Tapi kenapa dapat pelanggaran ya? Katanya melanggar apa itu? Gimana? Kita putar nggak nih, teman-teman? Putar lagi nggak sedikit? Ini sudah viral, udah pada tahu sebenarnya. Cuman kita mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah mulai ragu terhadap ajaran yang menjijikkan itu, supaya kemudian maksudnya menjijikkan perilaku pendeta oknum yang tadi ya, supaya ini mereka sadar dan segera angkat kaki dari ajaran yang membinasakan raga dan juga membinasakan jiwanya di neraka. Karena kan terkait dengan Roh Kudus kan. Kalau Roh Kudus seperti yang kita bahasakan kemarin, Qul nazzalahu min Ruhil Qudus min rabbika bil haqq. Ya kan? Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Jadi katakanlah bahwa Roh Kudus itu yang menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan kebenaran. Bihaqqa. Nah, ini yang harus kita sampaikan, bahwa umat Islam kemudian itu ketika melakukan suatu tindakan itu oknumnya, karena mereka tidak mengaplikasikan isi Quran. Tapi kalau mereka yang melakukan kemaksiatan, maka ya Roh Kudusnya kemana? Tidur. Roh Kudusnya tidur, Roh Kudusnya pensiun, Roh Kudusnya lari. Itu tidak mungkin. Jadi ini ada konsep yang salah, konsep yang keliru. Ya, yang ada pada diri mereka itu bukan Roh Kudus. Itu sudah kita pastikan. Kita putar sedikit. Cak Soleh dari Surabaya ya. Terima kasih sudah datang sini. Bentar ya. Saya pacar yang mau membantu wanita-wanita yang alami KDRT. Karena banyak kasus KDRT ya lemah di pihak korban, lagi pecah gitu. Jadi saya sama anak saya, kita harus punya bukti. Kalau kita hanya lapor, kalau nggak ada bukti, dia bisa balik, kenyataannya bisa balik keadaan. Nggak bisa saya malah masuk penjara dibilang pencemaran nama baik. Jadi kita siapkan kamera. Jadi hal seperti ini udah sering alami. Udah biasa, itu kerjaannya Dia dia. selalu bilang kita kalau misalnya ada orang yang nggak suka, dia pasti jebak balik gitu. Oh, kalau orang yang nggak suka pasti dijebak balik. Ya, Begitu kejadian balik ditabrak tuh udah mikir bahwa oh ini kalau nggak ada bukti Betul. Ya pasti. Ya, bisa diputar balik gitu. dia sering cerita kalau misalnya ada klien, ya, Ya. terus dia bilang ya gampang. Dia kliennya nanti ada visum, lapor balik kalau kamu juga selesai. Nanti Mbak ngomong begini bisa dibilang pencemaran nama baik kan? Wah, tahu ya. Dia ngomongnya gitu sama kita. Oh gitu ya, ya, oke. Oke, pertanyaannya apa? Siapkan kamera. Iya, kita siapkan kamera, Oke, handphone. oke, terus. Terus waktu itu malam dia datang jam 2. Datang juga, terus saya ngomong, dia keluar dari mobil, kita ngomong. Coba bayangkan. Sengaja mobilnya tadi saya tabrakin, maaf. Sama dia hanya marah-marah verbal, waktu masih kita. Suaranya kedengaran nggak? Situ masuk ke dalam, dia ngomel-ngomel, apa, saya ini masih butuh banyak uang, mana belum untuk gigimu, kan gigi saya ada patah, dia mau pasang lagi. Dia saya Terus bilang saya ngomong, cewek sial kamu gitu gak sih? iya, Udah bilang cewek sih ya. iya bawa sial, dia bilang. Terus saya bilang, ya udah nggak usah kalau gitu gigi saya, langsung dipuk. Ibu, Iya, langsung yang di video itu. yang terjadi di video itu. Iya. Mbak Elin ini Ya. gimana menyaksikan itu? Nggak bisa ngapa-ngapain apa? Jujur aja, saya sama adik saya tuh takut banget Pak. Jadi Takut sama bapak ya? iya, saya sama adik saya dari kecil tuh sudah dipukul terus dari dulu Pak. Kalau misalnya dari dulu saya kecil, saya bantu mama atau mungkin kayak teriak mama gitu, saya dipukul juga. Apa hal-hal kecil yang membuat
anak-anaknya dipukul apa yang kamu ingin? Kita nggak ada, buat kita nggak ada alasan, tapi dia buat Pak. Kalau misalnya kalau misalnya sebagai anak kecil kan kita biasa dengarkan kan, dulu ya, kayak rewel atau apa tuh mungkin kayak berisik gitu ya Pak. Itu kita langsung sudah dihajar Pak, karena mengganggu apa ya, kenangannya dia Pak. Inilah sebenarnya tugas anggota DPR RI yang berikutnya adalah bagaimana memikirkan undang-undang atau penerapan undang-undang terhadap hal-hal seperti ini, supaya orang tua yang melakukan kekerasan bukannya istri saya terhadap anak bisa diproses, dilaporkan. Di Amerika anak cuma disambung jadi bisa nelfon 911, polisi datang. Kenapa di Indonesia banyak hal seperti ini? Karena memang ya bukan sistem hukumnya kali Pak, bukan undang-undangnya, penerapannya ya yang udah kan damai aja gitu kan. Buktinya tanggal 9 lapor, sampai akhirnya belum ditahan. Padahal buktinya udah sekuat itu. Iya, malah dia lapor balik Pak. Buktinya ini Sudah sekuat itu, sudah seviral itu. Itu sadis. Ganas bro, ganas. Iya. Bawa pisau. Assalamualaikum Dinda Unirifa. Kurang apa? Kita dengarkan sejenak ya. Kita dengarkan dulu ini kekejamnya ya. Siap. Nih suara surga nih, suara surga. Au! Dikejar. Oh my god. Ini mah jurusan apa nih? Lanjut lagi ke dosen bela diri. cerita Mbak Ella sama Mbak Charlie ya. Pak, tapi kan ini masalahnya yang saya tahu suami Mbak Charlie ini justru melapor balik. Iya. Oke, dia bilang bahwa sengaja dijebak karena Mbak Charlie yang justru selingkuh dengan mahasiswa. Maaf, saya harus tanya. Ini bukti ya, tokoh agama ya, langsung ya, pendeta, saya soleh. kemudian dosen, punya Roh Kudus. Jadi ada kecurigaan waktu itu saya. Roh Kudus apa ini yang kayak gini? Saya nih, kok inisialnya S kali Selingkuh katanya. Padahal saya kenal itu loh setelah dia lapor polisi. Istri loh, istri. Kita lihat dulu video pernyataan Anak dari kandung suami korban. Ini yang terlapor. Saya juga sudah melakukan KDRT yang sama yang dilakukan dia, walaupun bukti kamera ada pada dia. Tetapi saya sudah bikin visum. Ini ya orangnya ya. Ada security yang tahu bahwa termasuk ART yang tahu bahwa dia melakukan KDRT. Dan juga saya ada bukti dia menyebarkan narasi saya pendeta yang kemudian di dalamnya itu terdapat Itu orangnya ya? yang selama ini seperti itu. Dan saya lihat Ini separuh babi memang. adanya pria idaman lain yang saya tidak ketahui namanya berinisial F. Saya Dia tuduh istrinya punya laki-laki lain. untuk supaya dia tidak memviralkan saya. Ya tapi kan perempuannya nggak boleh minta cerai bang. Ditampar, dipukulin, dihajar kan nggak boleh minta cerai. Tapi sudah ada ini deh, sudah indikasi selingkuh. Istri dituduh selingkuh. Bersina. Ya tetap aja nggak boleh dicerai bang. Ya selingkuh ya harus dimaafkan. Ternyata dia yang laporin kalau Mbak juga melakukan KDRT satu-satu ya kita tanya nih. Jarang setan. Gimana tanggapan? Yang soal 20M dulu. Jadi waktu itu saya ada di kantor polisi kejadiannya sekitar jam 1:30 lagi penyidikan di tulisan laporan saya oleh penyidik. Tiba-tiba dia WA saya. Ini kayaknya pendetanya Agatha ini. Di sekolah. Adik saya itu. Ya. Ini udah kejadian ya? Iya, siangnya itu. Adiknya juga ngechat dia. Saya mau dijemput Dedi gimana ini? Ya, kita sudah panik. Mau dibawa gimana ini? Soalnya itu panik. Sudah panik. Saya kirim di satu video. Saya ngawur aja waktu itu. Transfer 20M sebelum tanggal 20. Jadi ngawur aja saya 20 gitu aja. Iya. Ya. Kalau emang tujuannya saya uang, video saya tahan sampai tanggal 20. Iya. Ya. Tapi tanggal 11 saya sudah sebar semua. Karena emang tujuan saya mau mengungkap kebenaran, saya mau mengungkap kedoknya. Selama ini semua orang taunya dia baik, dia murah hati, dia penyayang, dia sempurna. Dia selalu bilang saya jahat. Dia tahunya mereka dia kayak bisa mendengar suara Tuhan, bisa meramal, bisa menyembuhkan orang sakit. Cici. Sama. Iya, Ngomongnya gitu Pak. Ya kan, mati setuju kan? 21, 22, 23, betul kan? Karena di bambunya keras, udah lagi nanti. Wele. Tapi jujur saja ya, saya banyak mengalami kasus seperti ini. Saya juga banyak dimusuhi oleh orang-orang ya kan.
Tapi ya saya percaya yang musuh saya berarti oknum, ya kan? Kalau orang-orang Ini bukan oknum, Uya. Ini Roh Kudus. Kasus-kasus seperti ini guys, jujur aja ya. Oknum Misalnya pula. Uya cari viral, cari AdSense, uang dari YouTube, enggak. Kebanyakan kasus KDRT ini yang tayang di saya itu. Ya kau salah juga ya kalau kau bilang itu oknum, bukan oknum. Ini roh yang ada pada diri mereka. Ikat saja ya, misalnya ini untuk orang, karena saya mengajak juga buat youtuber-youtuber lain, kalau memang kita pengen mengawal satu kasus, jangan cuma buat viral doang, tapi juga dikawal kasusnya. Kita lihat. Iya, ini kita kawal ini. Ini lihat, jadi tangis istri polisi, dolarnya kuning. Tuh istri polisi, dolarnya kuning. Di penjara sama polisi, dolarnya kuning. Dolarnya kuning, ya kan? Kalau yang tadi suami tega bapak istri kuning. Oknum polisi diduga kuning. Mengenai kuning, jadi sesuatu yang sifatnya kebetulan. Curhat si Uya ini curhat malah. Artinya juga menjadi masukan buat YouTube. Udah terusin. Ya usah bahas-bahas lu. Ini kan juga berguna buat YouTube-mu, kawan. Terusin itu si roh halus. Ini contohnya ya, dolar kuning. Alamak. Macam ya. Angkai dulu curhat Dia saya takut sama dia. Oke, lanjut. Tapi mesti mau tanya sekali lagi karena saya juga bersin lagi karena itu aku jujur pernah nggak terlintas bahwa ya udah deh gue gue 20 M. Saya tahu dia udah bakalan punya juga uang segitu, saya ngawur aja. Oh jadi istri juga nggak tahu nggak akan punya duit segitu. Dan Bang Uya, walaupun punya nggak kita kasih kita. nggak akan dikasih. Oke Bang Uya, kalau itu udah bercanda. kupingku nggak cocok denger ini. Saya baru kenal sama mereka. Tadi ini baru cerita. Kalau ini cewek, baru kali ini naik pesawat. Ini tukang Banyak soalnya ya gitu. kan? Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Baru kali ini naik pesawat. Iya. Gimana dia punya duit banyak kan gitu? Oke. Itu yang 20 M. Jadi cuma ceritanya asal nyeplosnya karena tadi anaknya yang mau Iya. jemput, takut dibawa. Terus juga kan sudah akhirnya berhasil dijemput di sekolah, dijemput paksa, dibawa pulang ke rumah. Terus aku mau diajak pergi. Dia ngechat sama ini, saya bilang kalau diajak Dedi pergi jangan mau pokoknya. Terus, apapun caranya pokoknya jangan mau. Iya. Terus kan pertama dibujuk, ayo ikut makan, gak mau. Diantar mau diantar ke sekolah lagi. Yuk, gak mau. Terus akhirnya dia sudah jengkel, tarik, ayo ikut. Bilang gak mau. Langsung kepalanya ditenduk, terus perutnya digiu 2 kali, terus pedang sampai jatuh. Enggak apa lehernya. Lehernya juga sampai muntah 2 kali. Umur berapa anak? 19. Ada mbaknya jatuh tuh nimpa mbaknya. Saya nggak ada rekamannya lagi ya. Ada di teras. Di teras ya. Di teras. Oke. Makanya saya juga nggak lapor percuma kalau dia sudah bukti sudah aja dia masih bisa balik. Alhamdulillah. Kerjaannya. Iya. Pasti kan Jadi bersin-bersin. bisa tahu. Ya ini hukum begini gimana ngadepinnya gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya, Mbak dituduh juga pacaran dengan mahasiswa inisial S. Bancak soleh. Iya. Ya, di bukti fotonya dia loh. 2 orang berdiri jarak 5 meter. Pacaran dari mana? Sementara foto-fotonya dia belum anjir, pangkuan. Oh ada. Ada. Sudah Ada semua. kan itu. Di depan pohon natal, di depan Dayang-dayangnya. salib, istilahnya dayang-dayangnya mereka itu. Itu ada 6-7 ya. Tinggal satu di satu Wah, tempat. bidadari. Bidadari, dayang-dayang. Mau. Iya. Terus Ulang. pertama dibujuk, ayo ikut makan, gak mau. Diantar mau diantar ke sekolah lagi. Yuk, gak mau. Terus akhirnya dia sudah jengkel, tarik, ayo ikut. Bilang gak mau. Langsung kepalanya ditenduk, terus perutnya digiu 2 kali, terus pedang sampai jatuh. Enggak apa lehernya. Lehernya juga sampai muntah 2 kali. Umur berapa anak? 16. Ada mbaknya jatuh tuh nimpa mbaknya. Saya nggak ada rekamannya lagi ya. Ada di teras. Di teras ya. Di teras. Oke. Makanya saya juga nggak lapor percuma. Kalau dia sudah bukti sudah kuat aja dia masih bisa balik. Apalagi di pengacara. Iya. Kerjaannya. Iya. Pasti kan untuk hukum bisa tahu. Ya ini hukum begini gimana ngadepinnya gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya, Mbak dituduh juga pacaran dengan mahasiswa inisial S. Bancak soleh. Iya. Ya, di bukti fotonya dia loh. 2 orang berdiri jarak 5 meter. Pacaran dari mana? Sementara foto-fotonya dia belum anjir, pangkuan. Oh ada. Ada. Sudah semua. Ada kan itu. Foto-foto dia. Di depan pohon
Pokoknya dayang-dayangnya. Kan gitu bang. Itu ada Oh my 6-7 god cewek gitu. ya. Oh my cerot. Dengan dia. Pendeta cerot. Di gereja itu kayak panti asuhan gitu. Jadi cewek. Jihuman, pehukan, pangkuan. Oh no. Waduh. Martinus. Tunggu, ini gandengan tangan di pantai. Terus ini di pangku. Yang mangku siapa nih? Dia itu suami. Oh no. Kepelampet. Begini di bangku dia, oke, terus oh dipeluk dari belakang. Terus ada yang dicium juga. Hai. Oh ya udah. Nah ini rame-rame ini mereka Di tinggal. Valentine Day. Happy Valentine Day rame-rame. Mereka tinggal di panti. Dia bilang tuh panti asuhan di gereja itu. Seperti itu dilakukan nggak sih sebagai pengacara coba? Kita nggak berani pak, takutnya di Pendeta cerot. Nggak bisa nggak ada undang-undangnya? Bisa. Kalau percintaan nggak terbukti bersalah, susah kalau saya. Ya, tapi begini. Waduh, Kalau soal bisa dibiarkan ini. harus begini, ya itu susah membuktikan. Tetapi bahwa dia sebagai seorang suami, misalnya gandengan di tempat perempuan, lazim tidak, kan begitu. Tunggu. Dan di IG saya sering posting anak-anak dengan dia juga, kita lagi jalan bersama. Dia sama sekali nggak pernah posting saya sama anak-anak. Dan di luar selalu ngaku dia tuh bujangan. untung saya sudah saya sudah screenshot kayak postnya dia di Instagram gitu. Itu gak ada sama sekali kita. Kalian bisa nggak tahu? Ya pas itu kita tahu Instagram dia, tapi kita gak berani ngomong ke dia gitu loh Pak. Dia nge-post yang mana? Dia nge-post diri sendiri, toh dia gak pernah nge-post tentang kita. Instagram dia tuh nggak ada kita. Sampai pasalnya dia waktu ketemu saya pertama, kamu istri yang? Iya Pak. Itu yang istri. Iya Pak. Semua orang tahunya dia tuh bujangan. Oh my god. Kalau waduh ya saya no komen lah ya. Bujangan. Saya juga kenal terus terang ibunya istri saya kan juga sama papa juga kan berdoa juga. Kita beda agama. Berdoa dia juga suka Pendeta cerot. dia suka khotbah segala macam gitu ya. Dan Gila. teman-temannya pendeta-pendeta juga banyak yang saya kenal gitu kan. Tapi justru yang saya tahu teman-teman itu justru yang family man, yang cinta keluarga gitu Harusnya kan. kayak gitu. Iya kan pasti kan juga ada melihatnya kan. Nah tadi ada bilang dia ngaku bujangan, nggak pernah ngaku nikah, itu ada buktinya nggak? Oh cuma kayak tadi Pak. Di Instagramnya gitu termasuk nggak? Ya dia nggak pernah posting keluarga dan pastor sampai nanya ya. Poligami Oke, dihujat. terus kedua, selingkuh dengan Punya bini mahasiswa. satu di luar cerot. Iya. Bener apa enggak? Nggak pernah selingkuh. Ini siapa kenal nggak ada orang tadi? Mana ini roh halusnya? Roh halus. Psikolog gitu Pak. Kan Iya. jadi jujur aja tuh kita tuh depresi banget Pak. Saya sering lihat mama saya tuh kayak nangis-nangis terus gitu Pak. Jadi Anaknya saya kan ngaku. berusaha, apalagi psikolog tuh mahal. Kita nggak punya uang juga, nggak kasih uang. Dan saya tuh ketemu sama teman saya di kayak ada inisial itu aja ya. Iya. A atau B Iya, gitu. iya. Dia tuh merasa juga karena saya kan sering ngelamun. Saya baru sadar juga kalau saya tuh sering ngelamun. Saya juga Istri nggak diaku, teman-teman. Benar-benar kayak kosong pikiran saya gitu loh. Terus saya tuh dia Berarti nawarin anak pun nggak jutaan. diaku. Dan setelah itu baru saya mikir kayak kenapa ya saya harus hidup kayak gini ya Pak. Dan pas itu saya kan mungkin Sin kali lah anaknya. mama saya Cantik saya pun. perlu juga ya konsultasi mungkin ya, kita nggak punya uang jadi mumpung ada gratisan gitu loh Pak, jadi saya kenalin mama saya ke dia. Udah berapa lama kenalin mama kamu? Itu sudah dari tahun lalu ya, sekitar tahun lalu mungkin. Oke, sering ketemu dengan orang itu. Saya lebih sering sih ketemu sama Oh, dia. gitu. Ini agama kasih terasi. Saya laki juga pernah anak saya kan ada ADHD. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Dan Iya. memang itu teman kamu. Iya. Oke. Kalaupun mungkin ada kedekatan secara khusus juga lebih cocoknya sama kamu gitu ya. Iya. Tapi bukan pacar kamu, bukan ngapain sama Bukan. Oh my god. 30. Umurnya lebih dekat ke saya daripada mama saya. Iya. Tapi benar tante, benar nih ya, tante Iya. nggak pernah pacaran sama dia ya. Iya, saya pasti di pasal mama kalau pergi kok soalnya. Oke. Dapat dari mana suami Mbak Shirley foto tadi? Foto saya dari yang mana? Saya juga belum lihat fotonya. Oh, cuma dia mengklaim bahwa dia punya foto. Ya. Punya foto.
Tapi yakin dia nanti punya foto Mbak lagi belum? Enggak ya? Mbak foto ada Mbak foto kayak tadi dendam gitu ya, dendam. Iya. Kalau ada pun jangan dia punya nih. Kalau ada pun pasti editan. Saya berani jamin editan. Oke. Nah kalau misalnya ada pasti dia sudah upload ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rahma. Oke, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nida. Ini kita nyimak Pendeta Cerot. Isunya ada sendiri. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Bibirnya masih ada ada goresan gitu. Tapi Mbak pernah melakukan hal itu nggak pas di malam itu? Sama sekali. Kita nggak berani selama hidup nggak pernah. Tapi kita bisa lihat tadi kan bukti video itu ada gitu kan. Apakah ada upaya perlawanan dari mereka di video dari mereka ini di video tadi itu kan sebenarnya udah menjawab semua gitu kan ya. Dan dia juga kan selalu di keluar itu setelah kejadian itu mereka ke saya, ayo upload full videonya ada 26 menit durasi. Saya sudah serahkan ke kantor polisi beserta handphone yang merekam untuk uji lapor uji keaslian. Oke. Mungkin tadi kan video yang beredar di viral berapa lama? Nggak sampai 3 menit. Kalau perlu nih kita tayangin video yang di luar viral sedikit aja ya. Oh my God. Wah ini parah ini. Harus walaupun babak belur nggak bisa cerai mereka nih. Ajaran kasih terasi ini. Kasih terasi. Nggak bisa cerai walaupun babak belur. Oh, Pendeta Cerot. Pertama bahwa berulang terus-terusan dalam durasi 2,8 menit. Yang kedua, ini sama sekali tidak melawan perlawanan. Diam toh ya. Sadis. Kok nggak lawan gitu. Netizen malah bilang kok nggak lawan. Iya. So dari kecil memang saya bilang kalau saya sudah malam itu langsung masuk kamar. Nanti jadi kamu takut. Jadi kalau ngambil adik saya buat ke kamar. Masih masuk adanya itu selalu ke kamar. Oke, karena ada video CCTV lagi. Yang kejadian ini ada dari sisi sebelah satunya. Jadi kan kalau dari kamera kan dari sebelah sini. Kalau CCTV dari sebelah sini aja. Terus saya kirim ke Pak Andre. Lagi. Oh. Sadis. Ada pipanya Pak. Ini yang beredar. Ini yang beredar. Oh no. Tapi nggak bisa cerai ya kesian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngambil apa dia? Pipa besi. Pipa besi coy. Oh, pipa besi. Hantam perempuan dengan ajaran kasih terasi. Video apa itu? Ini saya ingat saat saya lagi melatih karate. Si Bang datang besok. Sampai tanya, ini kan cowok yang gede 16. Kenapa kamu diam? Ya nggak berani, sebab saya kalau ikut aja bantu. Makanya kita lebih baik diam. Kalau nggak kena janji saya terbukti. Awalnya kan dia nggak ngikutin, diam aja gitu. Tapi karena sudah tahu ketahuan dia kasihan. Dan dia juga nggak ngelawan, cuma lindungin lo, nggak pernah pukul juga. Aduh, sadis. Bilangnya kita mau kemana?
Jadi logikanya nggak mungkin gitu. Kecuali kalau dalam video ini menunjukkan ada perlawanan, terus dia bikin pengakuan, men-framing, ya dibukti. Oh pas. Nah, pertanyaan ya, dia ada goreng, dia ada apalagi di Dia situ. harus sendiri. Bukan bisa dibuat-buat. Dia harus sendiri. Pengacara dia itu. Oke, Mas pengajar juga kan? Mas kalau jadi dia pernah terpikir begitu juga nggak tanya? Nah, ini kita bicara fakta. Iya. Menurut saya dalam kasus ini mestinya dia sebagai seorang suami tahu ini viral, tahu dilaporkan. Ngendek, orang Jawa bilang itu ngendek apa ya? Meminta maaf, mengakui salah. Iya, supaya dia mencabut laporan itu. Yang terjadi tidak seperti itu, malah main tuduh dia. Ya. Tidak seperti balik diperokok, dia diperas 20. Mana ada seorang istri meras suami kan itu ngomong kalau ATM-nya dikuras habis sama istrinya, belanjanya aja minim, tanya kan mereka. Oke, dia ngomong ATM dikuras habis sudah dari mana? Ini konferensi pers dia. Oke, dia harus bisa membuktikan dong apa yang dia dalilkan. Dia harus buktikan itu. ATM-nya siapa yang pegang sih? Dia kurang ratusan juta katanya. ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya meras ATM? Selama 20 tahun pernikahan ini dikasih uang bulanan ya? Enggak. Oh my god. Enggak. 20 tahun gak dikasih duit. Jadi kalau misalnya saya perlu saya mau beli aqua gitu, bilang aquanya habis mau beli aqua, ya dikasih. Ya perlu berapa? Ya misalnya bilang 120, ya dikasih 150 gitu. Nggak ada belanja bulanan gitu? Enggak. Kalau uang jajan anak-anak? Kadang kasih, kadang enggak ya. Kalau misalnya dia moodnya baik, dia kasih gitu. Terus gimana caranya menguras ATM tadi ya? Jadi memang waktu kejadian itu kan saya pikir saya ini kan nggak punya uang. Kalau misalnya saya lapor polisi, pasti kan dia akan kasih saya uang sama sekali. Sementara saya kan tetap harus bayar uang sekolah, saya harus bayar listrik, air, telepon. Saya dari mana uang? Mas selama lapor polisi ini tidak dapat uang sama sekali. Iya. Jadi waktu itu memang kan ada ATM-nya dia. Saya ambil ATM-nya ada isinya, tapi isinya nggak ratusan juta seperti yang dia bilang. Ya cukup untuk 1 bulan. Berapa? Mbak ambil? Sekitar berapa ya? Dosen, 15 juta. pendeta, pengacara, Iya, betul gak sih? Iya, uang sekolah. roterasinya tidur. Nah itu mah bukan mengurus ATM, wajar. Malah harusnya Mbak dapat lebih dari itu kok. Kita saat minjem koko mami nggak sih? Iya. Nah istri saya aja sudah ambil duit saya di ATM saya berapa aja, saya nggak pernah protes. Itu kan suami yang benar. Terus dia punya ritual aneh. Tiap kalau dia pulang itu kita nggak boleh tidur. Kita harus tunggu dia sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu kita harus tunggu semua. Anak-anak juga. Kita harus nyambut Terus dia. kalau dia datang, semua harus keluar nyambut dia, bawain tasnya dia. Saya yang biasanya bukain pintu mobilnya dia biasanya. Terus kita bawain tasnya. Aura pejabatnya sih udah ada ya disambut ya. Berangkat juga. Saya nggak jadi. Calon anggota DPR lagi. DPRD ya. Dikadap. Kan dia berangkat Dasar sama kadal juga. burik. Jadi kita harus ngantar dia, bawa tasnya dia, ngantar dia naik mobil. Terus sebelum mobilnya pergi kita nggak boleh balik badan. Pernah satu kali saya waktu itu Oh my god, biadab. mau masak atau apa, saya mobilnya baru mundur, saya balik badan, langsung dia turun dari mobil, saya dikap. Wah ini sih. Dia bilang saya kurang ajar. Iya. Kejam kali, kejam. Tadi Dia pegang itu. Oh, pendeta jerat, Bisa naik sidik dan penyembah bintang timur. balik sama ibu ini ya. Bisa ketika rekayasa itu jalan. Iya. Makanya kita selalu memviralkan konten ini, harapan Gila. kan supaya polisi itu lurus. Iya benar. Saya juga pengen polisi Indonesia ini memperbaiki citranya, karena citranya kan sempat turun nih. Ya kan kita jujur aja emang apa adanya kan, karena beberapa oknum. Nah ini saatnya polisi kita membuktikan keprofesionalannya, kepresisiannya, betul nggak sih? Kan beberapa waktu yang lalu ada Gila, teman-teman. Assalamualaikum sama suaminya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ian. Siap, lanjut Dan. Mau sekolah pendeta juga, mau. Tanggal Makanya naik aku ini pengen sekolah. Bisa nggak kayak gini? Makanya waktu itu saya Cerot. Bang Ian. Bang, nanti adik tunjukin data aja ya, Bang. Siap. Sedikit lagi ya, Dek. Dia ini dikenali sama temennya. Aman, lanjut, Kalau bos kita Q. soal biasa bantu ya orang. Nah, kok saya pelajari kok ini menarik. Oh biar sekali ya udah kita buat konten viral dan itu kita upload sekitar tanggal 12-13 beberapa hari setelah laporan, tapi tetap belum dipanggil.
Apa nggak sakit dong? Dan kamu udah dewasa umur berapa? 20. Saya aja dulu kalau anak-anak kecil kan sering mandiin anak-anak. Itu berhenti sampai anak-anak kelas berapa SD ya? Umur 6 tahun. Iya, umur 6 tahun udah nggak lagi gitu kan. Saya tuh kalau saya ganti baju, saya mulai kayak kunci kamar atau di kamar sendiri kan. Dia tuh marah, Pak. Marah gimana? Ya marah, kayak kenapa malu sama papa? Kan keluarga. Jadi saya tuh kalau misalnya ganti baju tuh harus di depannya dia gitu loh, Pak. Saya bingung juga pasti. Hah? Yang mana kalau Anak gadis harus ganti baju di depan dia. gitu ya? Oh, pendeta cerot, biadab. Tempak gitu ya, GT-Man gitu kan ya, sponsor GT-Man. Ya. Ini dia nggak mau ada gua gitu kan, suruh kita keluar gitu kan. Kadang-kadang Nino cuma mau ganti baju atasan doang kan, kok cowok biasa kan dia cuma latihan dada gitu, dia nggak mau. Ya apalagi lawan jenis ya kan. Kita nggak boleh punya kamar sendiri walaupun anaknya sudah besar. Tidur bersama. Harus di satu kamar. Kita satu kamar itu semua 4 orang. Jadi kamu umur berapa sekarang? 20. Kebetulan masih tidur sekamar berempat. Iya, berempat. Rumahnya tadi gede kan? Iya, tapi satunya kamar tuh buat baju-bajunya dia semua, satunya buat gudang, Soalnya satunya nggak boleh kamar makanya. kita. Harus satu kamar semua. Berempat tuh? Iya. Mbak kenal di mana sih sama dia dulu? Nggak pengen tahu saya. Di Surabaya. Kenalin orang apa? Enggak, cuman saya yang kenalan sama dia, terus baru kenal saya. Waktu Mbak tahu dia dulu waktu pacaran, apa kerjaan dia dulu? Dia dulu punya salon. Oke, punya salon. Sama punya servis AC mobil. Terus tiba-tiba jadi dosen, jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Kita waktu itu habis pacaran, kita kan menikah di Amerika. Iya. Terus menikah di Amerika, pulang di Amerika, terus dia sempat bermasalah dengan hukum, terus setelah itu dia kuliah hukum. Dia sempat masuk penjara waktu dulu. Iya. Cek atau giro gitu, saya lupa. Aduh, parah ini memang roh cuplis. Oke, kok jadi pendeta? Ya pendeta nggak tahu, tiba-tiba aja dia bangun gereja terus jadi pendeta. Iya. Tapi saya nggak bilang kesana kok. Amazing. Ya. Ya mungkin dari amazing saya juga harus Itu penjara kok dulu. Ulang. Cek atau giro gitu, saya lupa hasilnya dengan almarhum istrinya. Oke, kok jadi pendeta? Ya pendeta nggak tahu, tiba-tiba aja dia bangun gereja terus jadi pendeta. Iya. Bilang aja. Iya tahu. Terus tapi saya nggak pernah kesana kok. Amazing. Ya. Ya mungkin dari amazing saya juga harus buka suara nih gitu kan. Gerejanya dia sendiri. Punya dia sendiri. Gereja dia sendiri. Nah, terus setelah kejadian kan saya ancam, nanti saya mau ke Ponti, saya mau lihat gerejamu kayak apa. Kalau sampai kamu berani ke sana, kamu nggak kuat hidup saya bunuh kamu. Di mana gerejanya? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Ada alamatnya. Jalan Raya Ponti, depannya Gor. Saya udah nggak habis pikir. Setuju sama bapak tadi. Baca soleh. Tapi walaupun gitu dia laporkan kita balik kalau misalnya kita nyebar video porno. Tapi itu kan bukan porno, Pak ya? Video porno. Sudah. Ya. Kita jujurnya cuma kirim ke penyidik sama Pak Soleh sama saudara kandungnya dia. Apa kata saudara kandungnya dia? Dukung dia. Pasti sih. Iya. Gila. Ya, saudara kandungnya sempat bilang kakak saya kan ada saudara ipar kakak saya ketemu adik perempuannya, dia bilang ya emang Syar itu salah makanya dipukuli. Terus saudara kakak saya bilang kalau anak perempuanmu digituin mau walaupun salah masa harus dipukuli kayak gitu, emang salah apa? Oke, video yang tadi dia dikasih ke tim kita ya? Belum, kita oh iya, kita akan nayangin juga, nggak mungkin itu ditayangin di YouTube ya. Ya, tenang aja. Tapi kayak gini bisa nggak dia ngelaporin yang tadi? Nggak dia ngelaporin dia soal benar-benar ajaran kasih terasih. Makanya itu yang dia melaporkan itu. Tetapi begini, hukum itu jangan terlalu sakit melihatnya. Betul kan, harus dilihat latar belakangnya. Iya. Tujuannya dia bukan untuk mempermalukan. Beda kalau video asusila taruh di Facebook dan dia tidak menyebarkan di sosial media kan. Iya. Hanya ke saudaranya untuk menunjukkan kelakuan. Belum. Ya. Buat
tahun sekarang Dia dari Polrestabes Surabaya, kasus Intan kemarin yang diselesaikan sama lupa saya Polres Bogor kan, bisa langsung ditangkap. Saya langsung telepon, lakukan apa sama papa? Bilang apa papa? Ya, Papa yang kamu merasa simpel banget, sepele banget, tapi kamu kena juga. Ya, kalau saya kecil saya selalu dipukul pakai sapu lidi, sabuk gitu. Yang paling keras dipukul apa? Paling keras tuh pas saya umur sekitar mungkin 7 ya. Saya adik saya umur 2 gitu. Kan anak kecil kan agak ribet ya. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus dipak gitu Pak. Ya, kan anak kecil kan ribet ya. Kan soalnya papa saya tuh kalau misalnya di rumah tuh harus diam biar ada suara. Tapi anak kecil nggak bisa diam kan Pak. Sediam-diamnya masih mungkin ada nangis atau apa gitu. Saya mau tanya sama kamu jujur ya tapi. Saya tahu psikologis kamu pasti terganggu hal ini karena dari kecil kamu mengalami hal-hal seperti ini. Sekarang saya mau tanya sama kamu jujur ya. Kamu sekarang ke papa kamu lebih ke apa, marah, benci, kecewa? Enggak, saya mau lepas saja Pak. Walaupun itu bapak kamu? Iya, saya gak peduli lagi. Kenapa kamu? Enggak, saya juga cuma mau lepas saja, gak benci atau apa, cuma lepas saja Pak. Sebagai keluarga, kalian pernah nggak normalnya kan pergi ke mall, kemana, jalan gitu? Sebulan sekali belum tuh, bisa 2-3 bulan sekali. Kalau anak-anaknya mungkin diajak jalan-jalan, diajak makan, senengin. Kalau pergi harus semua bersama gitu Pak. Kenapa kamu nangis? Apa yang kamu rasain? Kamu ceritanya? Enggak, cuma kamu ingat aja. Kamu pengen lepas dari dia? Marah kamu sama dia? Yakin? Gak mau mikirin juga sih kayak gitu-gitu. Papanya lepas aja Pak. Saya lakukan semua ini demi anak-anak saya. Kalau saya teruskan dengan dia, mungkin saya mati. Anak saya jadi apa? Hidup kayak apa? Jadi saya kasihan anak saya juga. Mereka juga ingatkan saya, sudah Mi, kapan lagi? Sampai kapan lagi kita hidup kayak gini? Ketakutan terus. Ya. Sekarang kalian hidup sehari-hari? Dari mana? Kerja, Mbak? Belum. Terus dia ngasih uang sama di sana? Enggak, sekarang belum. Nah, ke Jakarta ini siapa yang biaya? Ya, tiketnya dibelikan Pak Soleh dulu. Makasih Pak Soleh ya. Nanti kita dibantu juga ya, saya bantu juga. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Oke, Pak Soleh. Mau ngomong apa Pak? Ya, menurut saya begini Pak. Supaya ini teman-teman sekalian, doakan supaya saya bisa berjumpa dengan ibu ini ya, sama dengan anaknya. Ibu, kalau lihat video ini atau anaknya, saya Bang Suma ingin jumpa dengan ibu, ingin ngobrol santai. Ya, mana tahu saya bisa memberikan solusi atau memberikan jalan terbaik dalam hidup ibu daripada hidup dalam keadaan susah, sulit, terzolimi, teraniaya dengan bungkusan ajaran kasih tapi isinya terasi kayak gini. Yang mana tahu hitung-hitung ibu dan anaknya bisa mu'alaf, insya Allah. Karena di Islam itu ajaran kasih sayangnya itu luar biasa. Ya, fitnah hujatan terhadap Islam itu agama radikal, itu hoax, itu tak ada itu. Islam itu adalah agama kasih sayang. Jadi kalau ibu dan siapapun yang menonton video ini dan ada link ke ibu tadi dengan anaknya, mohon fasilitasi saya untuk berjumpa dengan ibu tadi dengan anaknya. Ya, teman-teman sekalian. Oke, baik. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Uniripa. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita koyak-koyak otak oten nganut ajaran kasih terasi. Silakan, Dek. Uniripa. Uniripa. Jauh dari perangkat artinya.
Kalau punya aku yang ko save ini Gurunda, shootingannya dari depan, wis parah shootingannya tuh, tendangannya. Adakah? Hadir. Ada kusep. Adakah? Mungkin lagi sebentar, iya mungkin lagi sebentar sekali. Ya lanjut dulu Bun sebelum Boleh dong. Tunggu. Ini dari ya. depan dia ini dari. Coba Bunda Rahma buka celana. Buka celana. Gara-gara tadi ini Bun. Gara-gara pendeta kopla ini. Aduh, Nah, ini jadi terdonda kita ya Bang. Ini ya. Coba. Dari depan. Tengok tendangannya. Ya, mana tendangan tanpa balasan. Buar! Gol! Lagi. Yes! Buar! Lagi. Cia! Ais! Lagi. Pukul dong. Keren. Biadab. Mati meja. No. Mati nih jabal lasya anak. Tak boleh cerai. Apapun yang terjadi jangan dipisahkan. Biarkan saja wanita ini mati. Cowok itu ada cowok kok diem aja ya? Anaknya juga itu. Ini. Takut sudah Ini didoktrin hasilnya. dari kecil. Ini hasilnya kasihan babak belurnya nih. Ada lukanya. Itu tangannya. Ya itu lukanya. Itu. Mau saya sendiri panggilannya ya. Nah, saya tadi sudah melihat video, ternyata Ibu Shirley ini karena sudah mendapatkan kekerasan, tidak berani melawan, tidak berani melapor ke polisi. Astagfirullahaladzim. Ada kejam nah. Tapi tidak bisa minta cerai kasihan. Tidak bisa. Tidak boleh. Ajaran setan. Kan dibiawa. Ajaran centlik. Mari kita paparkan lagi. Itu baru sebenarnya itu baru hal-hal kecil di antara banyak yang terjadi di kalangan Kristen, dan saya akan membawa data dari basicnya ini universal. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Dinda, saya sambil sarapan ya, maaf ya. Siap Bang. Saya nyimak ya. Siap. Jadi kita harus paham sebenarnya kekerasan yang dialami oleh umat Kristen itu bukan sebuah perilaku yang harus ditolak oleh umat Kristiani, karena berdasarkan kitab suci teman Kristen sendiri, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia. Oke, di sini sebab adalah kasih karunia. Oke, sebentar saya ada paket. Saya bentar bayar paket dulu, Bun. Orangnya nunggu, tapi saya lanjut dulu deh. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Harusnya perempuan itu tidak boleh dibantu. Harusnya wanita itu tidak boleh dibantu karena justru itu kasih karunia loh. Jadi saya agak bingung nih kalau ada orang yang mengatakan bahwa wanita itu tersakiti. Karena dalam iman Kristiani itu adalah sebuah kasih karunia. Nah, itu dulu ya, sebelum saya kasih data selanjutnya, Bang Yan dipandu dulu, saya mau bayar paket dulu bentar. Iya pun nih, alhamdulillah ya. Ya itu barusan nih Rifa ngelusurin 1 Petrus berapa tadi ya, lupa saya. Nah itu ya Iwan Villa yang harus kita ingat. 1 Petrus 2 nomor 18 sampai nomor 25 itu Bang. Ya oke. Ya itu ya, dengerin tuh 10 out 10. Jadi gak usah melawan karena kasih karunia gitu loh. Tapi begini Bang, di dalam barusan video itu, ini apakah implementasikan ajarannya atau bagaimana? Yang saya tanyain ke Bang Juma nih, Bang Juma. Sebelum saya lanjut dengan undang-undang KDRT, silakan Bang Juma. Ya memang harus tunduk patuh kepada suami
sama seperti engkau tunduk patuh kepada Tuhan. Tuhan itu kan menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, menghabiskan kemudian Sodom Gomora. Jadi kalau yang kayak tadi itu mah kecil, Bang Yan. Wanita ini harus tunduk pada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Itu istri-istri itu harus tunduk taat kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Gitu, Bang. Oke. Walaupun harus tunduk, Bang, kalau perlakuan suami begitu, amit-amit ya, saya pun laki-laki, Bang. Saya punya istri. Kita selama hidup ini satu pun nggak pernah kami layangkan itu tamparan ini atau apapun itu. Nah, ini sampai teganya gitu. Apakah perasaan laki-laki ini bagaimana ya? Terus dia Oke, Bang Yan. Lanjut dulu, silakan dulu. Oke. Masalahnya mungkin dari awal dia udah bermasalah pendeta ini, Bang. Pernah di penjara, kan begitu. Terus kayak berpenyakit. Apa